Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi. Kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2020, kita akan belajar pada pembelajaran 5. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan masih beri kesempatan pada kami semua, terutama pada anak-anakmu. Masih Tuhan beri kesempatan untuk belajar bersama-sama. Meskipun anak-anakmu belajar di rumah Tuhan, berkatilah anak-anakmu selalu dengan berkat kesehatan, keselamatan. Tuhan beri berkat semangat untuk selalu belajar di rumah pada masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua murid yang ada di rumah yang selalu mendampingi, yang selalu menjaga anak-anaknya, yang selalu merawat anak-anaknya, dan yang terutama selalu mendampingi dalam belajar di rumah. Tuhan, pada pagi hari ini berkatilah anak-anakmu dalam belajar pagi hari ini, belajar PAK, pembelajaran 5 tentang tindakan manusia melihara alam. Tuhan sertai dalam belajar kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan selamat, dengan penuh semangat anak-anakmu belajar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang malas Tuhan beri semangat. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, pekerjaan kami, kegiatan kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen tentang tindakan manusia memelihara alam. Anak-anak bisa membaca pada ayat Alkitab, kitab suci, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 15. Anak-anakku, 1. Tuhan Yesus disebut Maha Pencipta karena Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. 2. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir, yaitu hari ke-6. 3. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya. 4. Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya, artinya Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Tuhan menciptakan manusia dengan membentuk manusia dari debu dan tanah. Tuhan menciptakan manusia dengan mengembuskan nafas dari hidungnya. Anak-anakku, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diberi kuasa atas bintang-bintang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang merayap. Manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua binatang ciptaan Tuhan, tetapi manusia harus dapat memanfaatkannya dengan tanggung jawab. Artinya, manusia dapat memanfaatkannya tetapi harus memperhatikannya sehingga tidak punah atau habis. Anak-anak, Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab. Anak-anak, Tuhan selalu menciptakan kebutuhan manusia setiap hari. Seperti pada gambar, anak-anak bisa lihat kebutuhan papan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan lain-lain yang kita butuhkan, misalnya ada TV, pakaian, ya, ada kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari, pakaian, makanan, perumahan,
atau tempat tinggal, TV, handphone, ya kan, seperti anak-anak bisa dilihat di gambar yang ada di depan kalian. Anak-anak supaya dapat hidup dan bertumbuh, manusia harus makan. Untuk mendapatkan makanan yang cukup, manusia harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi. Anak-anak bisa membaca pada Kejadian 2 ayat 15. Anak-anakku, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Artinya manusia harus menjaga dan melihara dengan baik dan benar supaya dapat terjaga kelestariannya serta mendapatkan manfaat bagi manusia dan generasi seterusnya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam ciptaan Tuhan. Anak-anak, ini ada contoh suasana di desa dan suasana di kota. Kita dapat membandingkan suasana kehidupan di desa dan suasana kehidupan di kota. Di sini, di gambar ini, Bu Wiwi memberikan contoh itu suasana di desa. Suasana di desa kita dapat lihat di desa masih banyak pepohonan, gunung, sawah, sungai dengan air yang bersih, rumput, burung, dan lain-lain. Udaranya terasa sejuk dan segar, sehingga kita merasa dekat dengan alam ciptaan Tuhan. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa lihat gambar suasana kehidupan di kota. Suasana kota jarang ada pepohonan, tidak ada gunung dan sawah. Jalan penuh kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan asap dan debu. Air sungai kotor karena banyak sampah. Udara panas dan kotor. Anak-anak, di kota ini udaranya kotor dan panas karena tidak ada tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang ditanam di kota. Anak-anak, cara merawat alam ciptaan Tuhan itu satu. Cara merawat tumbuhan. Tumbuhan dirawat, disiram, diberi pupuk, dibersihkan, dan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Dua, bagaimana kita cara merawat binatang? Yaitu dengan cara diberi makan, dibersihkan kandangnya, tidak boleh berburu dan membunuh binatang secara liar atau sembarangan. Tiga, kita merawat hasil alam dan bumi itu harus kita gunakan secara bijaksana, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Semua ciptaan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Maka kita sebagai manusia harus bisa dan mau menjaga, kita harus merawat, kita harus melihara, kita harus mengembangkan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Anak-anak, tanah akan berguna apabila manusia mau mengerjakannya. Manusia mengusahakan tanah supaya subur, sehingga dapat ditanami dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar ini adalah tanah yang subur. Anak-anakku, apabila manusia tidak melaksanakan tugas dengan baik, dapat menimbulkan bencana. Kekayaan alam terancam punah dan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia, yang dapat menyebabkan manusia menderita dan rugi sendiri. Contoh: 1. Penebangan pohon di hutan harus diatur, disebut tebang pilih. Jika tidak diatur, maka hutan menjadi gundul, tanah mudah longsor atau erosi. Karena tidak ada akar tanaman yang mengikat air, kesuburan tanah menjadi berkurang, maka akan terjadi bencana banjir.
Penebangan hutan harus disertai penanaman kembali yang disebut reboisasi. 2. Tumbuhan adalah sumber oksigen. Jika tumbuhan berkurang, maka udara segar juga berkurang. Kita harus menanami lingkungan sekitar kita dengan tumbuh-tumbuhan. Jika lahan kita sempit, dapat menanam tanaman di pot. Bisa juga dengan cara hidroponik. Cara menghindari bencana banjir dan tanah longsor. A. Menjaga kebersihan lingkungan. B. Membuang sampah di tempat sampah. C. Membersihkan selokan. D. Menanam tanaman atau penghijauan. Anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu tugas 1. Kerjakan di buku tulis PAK LKL Jamrud halaman 39 Rom 1. Cara mengerjakannya, tulis huruf dan kalimatnya. Dan anak-anak kerjakan halaman 40 Rom 2. Langsung jawaban. Tugas 2, kerjakan LKL Jamrud halaman 42. Lembar keterampilan, warnai gambar pada LKS. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita semua. Kita belajar PAK pada hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran PAK yang selanjutnya. Selamat mengerjakan anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.